Siklus hidup HIV. Yang pertama, siklus hidup HIV diawali dengan penempelan partikel virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Di antaranya adalah CD4, CCR5, dan CXCR4. 2. Setelah menempel, selubung virus akan melebur atau fusi dengan membran sel sehingga isi partikel virus akan terlepas di dalam sel. Yang ketiga, selanjutnya enzim transkriptase balik yang dimiliki HIV akan mengubah genom virus yang berupa RNA menjadi DNA. Yang keempat, kemudian DNA virus akan dibawa ke inti sel manusia sehingga dapat menyisip atau terintegrasi dengan DNA manusia. DNA virus yang menyisip di DNA manusia disebut sebagai provirus dan dapat bertahan cukup lama di dalam sel. Yang kelima, saat sel teraktivasi, enzim-enzim tertentu yang dimiliki sel inang akan memproses provirus sama dengan DNA manusia, yaitu diubah menjadi mRNA. Yang keenam, kemudian mRNA akan dibawa keluar dari inti sel dan menjadi cetakan untuk membuat protein dan enzim HIV. Sebagian RNA dari provirus yang merupakan genom RNA virus. Yang ketujuh, bagian genom RNA tersebut akan dirakit dengan protein dan enzim hingga menjadi virus utuh. Pada tahap perakitan ini, enzim protease virus berperan penting untuk memotong protein panjang menjadi bagian pendek yang menyusun inti virus. Yang kedelapan, apabila HIV utuh telah matang, maka virus tersebut dapat keluar dari sel inang dan menginfeksi sel berikutnya. Proses pengeluaran virus tersebut melalui pertunasan disebut budding, di mana virus akan mendapatkan selubung dari membran permukaan sel inang. Replikasi virus HIV. Ada beberapa langkah dalam siklus hidup HIV. Yang pertama, virus bebas beredar dalam aliran darah. Yang kedua, HIV meningkatkan diri pada sel CD4. Yang ketiga, HIV menembus sel dan mengosongkan isinya dalam sel CD4. Yang keempat, kode genetik HIV atau RNA dipakai oleh enzim reverse transkriptase untuk membentuk DNA HIV. Yang kelima, DNA HIV dipadukan dengan DNA sel oleh enzim integrase. Dengan pemaduan ini, sel tersebut menjadi terinfeksi HIV. 6. Waktu sel yang terinfeksi menggandakan diri, DNA HIV diaktifkan dan membuat bahan baku untuk virus baru. Yang ketujuh, kumpulan bahan untuk membuat virus baru dikelompokkan. Yang kedelapan, virus yang belum matang mendesak keluar sel yang terinfeksi dengan proses yang disebut budding atau tonjolan. Yang kesembilan, jutaan virus yang belum matang dilepas dari sel yang terinfeksi. Yang kesepuluh, virus baru menjadi matang, bahan baku dipotong oleh enzim protease dan dirakit menjadi virus yang siap bekerja.